Oke, kita masih di dua sisi nih. Ini baru ronde kedua nih, Ho, ya. Situasi sudah mulai agak gerah-gerah dikit nih, Ho. Ya. Saya ingin juga melibatkan suara dari komunitas nih. Baik. Ada Edan Spur dengan Mas Jowar ya. Mas Jowar, terkait dengan tema kita malam ini, apa yang ingin disuarakan? Poin-poinnya aja mungkin ya. Sebelumnya saya perkenalkan dari Komunitas Edan Spur Indonesia, wilayah Jakarta. Kami ada slogan Cinta Peduli Tertib. Nah, Cinta Peduli Tertib. Kita bahas tentang tertibnya, menyangkut ini. Karena kami bergerak di bidang pengguna dan penggemar kereta. Ya. Sehari-hari bisa menggunakan kereta api, baik itu jarak jauh maupun komuter. Karena kita sering menggunakan kereta api jarak jauh, rata-rata perjalanan itu ada 8 jam Jakarta-Surabaya. Oke, average ya rata-rata. Kita melihat jumlah penumpang itu rata-rata penumpang ada juga kebanyakan wanita dan ibu bawa balita dan wanita. Kemudian kalau dari kacamata pribadi saya itu kenapa saya kontra dengan statementnya, kontra dengan adanya larangan gerbong khusus rokok. Kita melihat dari dua sisi. Ya, malam ini kita di dua sisi. Ya, pertama dari sisi Baik. Dari sisi kesehatan dulu. Oke. Memang betul cukai itu cukup tinggi di Indonesia, pendapatan negara dari cukai rokok. Namun kita juga harus lihat dari sisi kesehatan warga, masyarakat. Ingat rata-rata itu ada bayi yang terkena penyakit ISPA. Itu bisa sangat cukup tinggi di puskesmas. Oke. Kemudian dari sisi akomodasi dari kereta api tersebut biasanya ada kereta pembangkit. Oke. Di situ ada bahan bakar yang mudah terbakar. Keamanan berarti ya? Keamanan. Oke. Dari dua sisi tersebut kita menolak. Kenapa? Bisa memicu terbakarnya sebuah kereta. Kita nggak tahu putung rokok itu jatuh di mana. Ya. Kalau kita ada AC atau blower kan ketiup angin dan tiba-tiba jatuh ke tempat yang mudah terbakar. Oke, baik. Baik, Mas Jowar, terima kasih dari Edan Spur. Bang Gabriel, saya minta tanggapannya dulu dong dari suara ini gitu. Masukan dari masyarakat. Pertama gini ya, kembali tadi peraturan undang-undang kesehatan memang sudah menetapkan itu ya. Tegas bahkan. Tegas. Kereta api itu termasuk kendaraan umum. Ya. Nah, kalau tadi Bapak Wakil Rakyat di DPR itu serius untuk mengusulkan hal tersebut, mestinya dia mulai dengan mengusulkan perubahan pada undang-undang kesehatan. Oke. Kalau tidak salah di pasal 151 dan peraturan pelaksanaannya. Itu baru kita melihat bahwa hal itu sebagai hal yang serius. Nah, apakah perlu menyediakan fasilitas-fasilitas untuk para perokok termasuk kereta? Ya perlu saya kira. Oke. Justru dengan itu kita tadi, dengan ada tempat-tempat khusus tersebut, Tidak mengganggu penumpang lain. tidak mengganggu penumpang lain, lebih Tapi keamanan itu loh Bang. Hah? Keamanan itu gimana? Ya itu kan bagian dari, itu kan ya juga harus dipastikan keamanannya itu. Dulu di Jepang misalnya itu memang, saya pernah naik kereta itu, saya pernah merokok di stasiun, di gerbong itu, cukup memang aman. Karena di situ ada disiapkan asbak. Memang sistemnya sudah dibangun betul. Tapi sekarang kan itu juga. Itu di Jepang kan Bang? Itu di Jepang. Oke, budaya masyarakat Jepang dan budaya masyarakat kita bagaimana? Ya beda lah, memang beda. Tapi kan itu semua perlu edukasi kan. Proses itu kan perlu. Sama juga dengan fasilitas yang disediakan di tempat-tempat lain, kalau memang negara menjalankan kewajiban itu untuk para perokok yang sudah memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Begitu loh. Baik. Saya ingin ke Mas Tulus berarti ya. Mas Tulus, jadi tadi Anda begitu tegas menyatakan bahwa ya di tempat akomodasi transportasi umum itu tidak bisa sama sekali merokok. Yang bisa hanya di dua tempat umum dan tempat kerja. Ya. Betul, aturannya seperti itu? Ya, itu regulasi yang sudah fix dan itu sudah lama kita kawal agar di Indonesia tempat khusus yang tadi kita sebutkan itu adalah kawasan perokok secara mutlak, dalam arti di tempat situ tidak boleh orang untuk merokok, ya. Tapi masih diakomodir tempat umum dan tempat kerja itu masih boleh menyediakan dengan syarat tertentu. Ya, itu lagi-lagi pertama untuk aspek kesehatan tadi seperti Edan sebut tadi dan juga aspek safety. Kalau tadi Bang Gabriel mencontohkan Jepang, dulu ya
ya boleh, tapi sekarang udah nggak boleh. Baik. Dulu pesawat juga boleh merokok, sekarang udah nggak boleh. Ya, karena apa? Karena aspek pertimbangan security di dalam perjalanan, bukan hanya melindungi perokok ataupun non perokok, atau juga yang kita lindungi adalah tenaga kerja di dalam. Jadi keselamatan perjalanan. Iya dong, itu yang utama. Sehingga pentingnya membebaskan asap rokok di dalam perjalanan, selain soal kesehatan, khususnya bagi perokok pasif, adalah juga untuk aspek safety dari armada transportasi yang kemudian menyangkut keselamatan dari seluruh penumpang. Ingat, ada beberapa kasus di Indonesia dan juga di dunia, kapal Tampo Mas II itu tenggelam karena adanya orang merokok, kemudian apinya menyambar mesin kapal tahun 83. Kemudian sebuah pesawat di Spanyol, ya tahun 73 itu juga jatuh menewaskan 125 penumpang karena ada penumpang yang merokok di toilet, ya di toilet pesawat yang kemudian asapnya kemana-mana dan kemudian akhirnya membakar itu. Tapi Mas Tulus, kalau misalnya mereka kita semua ini disosialisasikan sebagai yang tadi masukan dari Bang Gabriel, tentu kan bisa-bisa saja dong berarti. Ya, sosialisasi bahaya, sosialisasi preventif, tindakan-tindakan. Ya, kita memang gampang mengucapkan soal sosialisasi, ya tetapi bukan hanya soal sosialisasi, ini menyangkut security dasar, ya. Di sosialisasi kayak apapun, kalau kemudian dari sisi fundamental ini masalah nggak bisa. Yang bisa disosialisasikan kalau itu hal-hal positif yang kemudian bisa diubah ke lebih baik. Tapi kalau dasarnya udah bermasalah nggak bisa dong, karena tadi untuk melindungi manusia dari sisi kesehatan dan lain sebagainya, dan juga dari sisi safety. Itu yang tidak bisa dikompromikan dalam konteks mewujudkan adanya kawasan tempat rokok di angkutan umum. Ya. Di seluruh dunia sudah nggak ada. Tadi yang dicontohkan Bang Gabriel masa lalu, baik di saat terakhir naik kereta api di Jepang juga nggak ada. Apapun itulah Mas Tulus ya, tapi Bang Gabriel sepertinya juga amat menyayangkan ya Bang Gabriel. Menurut Anda yang saya tangkap, bila mana negara ini juga mendapatkan sumbangan dengan angka 3 digit triliun tersebut, tapi kok kita, Anda terutama dalam hal ini seakan-akan tidak diperhatikan. Anda melihat seperti itu? Iya, begini loh. Ini udah lama sudah kita bicarakan soal isu tembakau, isu rokok ini, pengendalian tembakau tadi. Pertanyaan yang paling penting yang mestinya ditanyakan oleh, dipersoalkan atau diperenungkan, dipikirkan oleh para wakil rakyat itu, apakah Indonesia punya kepentingan dengan tembakau, dengan skala industrinya? Kan? Atau mau lebih mengutamakan kepentingan agenda kesehatan publik? Sementara pengendalian tembakau itu, kan, pengendalian tembakau yang dilakukan oleh Pak Tulus, menjadi pertanyaan, kenapa tembakau, kenapa bukan rokok? Ya kan? Nah ini tembakau ini disebut, tahun-tahun tembakau disebut sebagai green golden, emas, karena nikotin, udah ada penjelasan banyak ilmiah tentang manfaat nikotin itu. Nah kenapa itu yang menjadi masalah, gitu loh, dalam isu soal tembakau. Nah, kalau kita belajar sejarahnya, maka kemudian kita menemukan bahwa sejak Direktur WHO Brundtland menjadi Direktur WHO, dia menjalankan agenda anti tembakau itu. Dan itu disponsori oleh pihak-pihak korporasi farmasi multinasional yang menghasilkan produk-produk nikotin replacement therapy. Nah, kepentingan Indonesia itu di mana? Mau dukung ini produk nikotin saat ini yang berjalan apa menurut Anda? Atau yang tembakau ini? Saat ini yang berjalan menurut Anda apa? Yang luar biasa besar. Saat ini jelas kan Indonesia punya kepentingan dengan sumber pendapatan negaranya. Kalau sebenarnya gampang aja sebenarnya minta ke Pak Tulus, dorong pemerintah untuk nyatakan rokok sebagai ilegal. Nah, jadi jelas dan ya, merokok tidak abu-abu ya. Nggak abu-abu. Kayak gitu gimana tawaran? Clear. Nggak ada ribut-ribut lagi kita. Selesai. Yang bikin ribut Bang Gabriel, bukan kita. Jadi saya kira tadi yang disampaikan Bang Gabriel, saya kira sudah lama disampaikan dan menurut saya itu ya halusinasi.